الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الإحسان وفضلنا على سائر خلقه بالتعليم والبيان. والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Kepada Bapak aparatur pemerintahan Dusun Ciganjur yang saya hormati, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Cecep Sodri yang saya hormati, juga Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Arjali dari Serang, Banten. Tidak lupa Akhinal Kiram Ustadz Yusuf dari Krui, wabil khusus Ananda Ustadz Rasmani sekaligus sebagai sahibul hajat pada kesempatan ini yang sangat saya banggakan dan saya sangat sayangi. Mudah-mudahan beliau sekeluarga besar kiranya diberikan hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi hajat beliau menjadi hajat yang kabul, yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu para undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita pada kesempatan ini dapat memenuhi undangan Sohibul Hajat dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan seterusnya sampai kita pulang dari sini tetap Allah memberikan kita sehat jasmani dan rohani. Amin.
Allahumma amin. Salat teriring salam tidak lupa, mudah-mudahan senantiasa disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi akhiruz zaman, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita semua minaz zulumat ilan nur, dari alam yang gelap menuju alam yang terang, dari alam jahiliyah menuju pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama yang alhamdulillah kita anut sampai dengan detik ini, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah para undangan rahimakumullah, wabil khusus kepada kedua mempelai Ananda Muhammad Khalid dan istri. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan menyampaikan wasiat atau tausiah. Ini khususnya sebenarnya untuk pengantin baru, tapi cek ilmu Sunda mah barutut ge meunang. Jadi udah sing baru baik, sing berutut ge ulih. Tapi khususnya sing baru ini ya, di mana Allah menciptakan manusia ini lengkap, berpasang-pasangan. Dengan pernikahan ini sebetulnya hari ini setan menjerit. Ketika ada pemuda menikah, setan itu menjerit. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma syabin tazawwaja ajja syaitanuhu qailan ya waila usima minni. Tuh setan yang ngomong. Di mana-mana pemuda menikah ijab dan kabul, ajja syaitanu, ngejerit setannya, ngejerit ngejoak setan. Kenapa setan menjerit? Setan mengatakan qailan ya wailah, aduh hancur aku, kata setan. Kenapa? Usimamin, karena dia telah terpelihara dari aku. Karena orang menikah itu sudah terjaga dari perbuatan zina. Karena Allah menyampaikan wala taqrabu zina. Jangan kau dekat-dekati zina, dekat saja tidak boleh. Parek baik zina iku orang uli, apa banding zina? Primen parek zina, saiki wis wake tandane parek zina. Parek zina itu contohnya kita nggak memandang, melihat melalui HP, melalui macam-macam gambar, itu namanya mendekati zina. Allah saja melarang wala taqrabu zina, aja parek zina, apalagi zina fa innahu kana fahisyatan, sebab zina itu adalah perbuatan yang sangat jelek. Alhamdulillah Muhammad Khalid pada hari ini telah melawan salah satu iblis laknatullah. Jadi ingat kepada para pemuda, seluruh para pemuda yang belum menikah, itu di dalam hukum ajaran agama kita dilarang kita itu sebelumnya berbuat pacaran secara langsung. Nah awas nih para pemuda ya, kalau pacaran jangan langsung. Kalau mulai HP saja bolehlah ngomong. Sing orang uli itu parek ngobrol iku orang uli anteng. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman sekarang Pak berbeda zaman dulu. Ya zaman kita ikut tahun 50 tahunan sikus lewat. Mungkin abah-abah sini cuis tua itu beruh ya. Kalau dulu itu jangankan mau berpacaran, nikah saja antara suami istri gak kenal. Suami sama istri dikawinkan oleh orang tuanya itu belum kenal, apalagi pacaran. Zaman pengen tapi ya, zaman pengen. Zaman baheula ucunama, kuari mah wallahu alam. Boro-boro kuari mah dek kenal.
Maaf, lamun di kampung kita mah istilahnya itu apa? Aja-aja orang kenal wong kawin mah istilah saya mah gawe cendol orang gawe kelapa aja. Beuteuingna jendol bapak. Itu terjadi. Sekarang ini mayoritas. Jadi kalau zaman dulu, anak ceritanya, iya si Adul dikawinakan karena bapak ibu nih. Wes dul tak kawinakan ke sirah. Kalau sapo bo, wes tenang wes sama kawin deh mah. Itu zaman dulu kawin tanpa sepengetahuan udah dinikahkan saja perempuannya masih kecil. Umur 15 tahun, 14 tahun zaman bengen wis nikah dikawinakan. Itu zaman bengen. Karena memang seharusnya begitu. Tapi sekarang sudah terbentur oleh peraturan, maka tidak boleh lagi kalau wanita di bawah usia 20 tahun tidak boleh menikah. Begitu juga laki-laki, itu pelaturan manusia. Tapi kalau pelaturan agama, setiap anak yang balik berkewajiban orang tua untuk menikahkan anak. Wis gede deh anak. Kata Rasulullah, hakul walad ala walidihi ayuksina ismahu. Kewajiban bapak terhadap anak itu pertama adalah gawe ngaran sing bagus. Itu kewajiban wong tua. Ngarannya sing bagus. Yang kedua, ayu andimahu, mengajarkannya. Yang ketiga, ayuktihahu idza balagha. Yang ketiga adalah menikahkan apabila telah balik, sudah dewasa. Nah, itu secara hukum. Tapi berhubung pelaturan ya ikut aja pelaturan lah. Yang penting anak kita bisa menjaga diri. Jadi saya kembali, kalau zaman dulu nikah tanpa kenal. Jadi anak si Adul dikawinakan itu orang bener. Pas sudah menikah, malam pertama pengantinan si Adul karo Simpi turun. Ikut turu orang bener. Si Adul ning ranjang, si dia meningsor. Ya orang buru wau. Hari pertama pisah. Terus hari kedua begitu juga. Kalau si naik keranjang, si Adul meningsor. Orang lemane. Sampai seminggu ibunya memperhatikan. Kata ibunya, kenapa ya? Saya perhatikan anak saya ini kok gak pernah mandi-mandi kalau pagi. Dipanggil, Brene sih. Kenapa bu? Kudu sih lamun bagi gawe primer. Atau turu lah bu. Ya turu primer. Ya turu biasa deh. Orang apa-apa? Ya orang. Bingung kan? Ditanya, oh nggak apa-apa. Berarti anak saya nggak berbuat apa-apa. Ya karena belum mengenal. Satu sama lain belum kenal. Kata ibunya, sirah kai sukma ya wayahe, ajak lagi ke, ajak konon ke rumah, barang di duhur, ngadu-ngadu sikut, jadi sirah. Peribahasa, jujur wong bengen mah. Pas Arab turu ngomong si Siti, Kang, jadi ibu gekor ngadu sikut. Wah, apa nenong? Jadi ibu ge. Ya wis sikut ya ada turu sampai abang abu isuk-isuk tangi dibilang karo ibu di tangannya kenen desi tikli men tangan diri abu klimen wong diadu jadi ibu kan diadu astagfirullahaladzim wudu konon maksudnya karena orang ngerti hubungan antara suami istri. Karena itu maksud cerita itu mencerminkan dulu itu menikahnya itu belum dewasa betul, dan yang kedua mereka itu memang antara laki-laki dan perempuan itu berjarak. Itu pergaulan dulu tahun 70-an. Ya primen ya bu, maksud ibu bang mono, siapa orang ngerti ya gitu. Ya primen, ya untuk laki rabi mah. Kudu bareng biasa bingung nih buat menceritakan dengan primen ya, karena orang ngerti. Nah oleh karena itu maksudnya di dalam keluarga tadi itu, kalaupun zaman seperti dulu
itu ada baik, tapi ada tidak baiknya. Apa tidak baiknya? Karena orang belum menguasai masalah tentang suami istri. Tapi sekarang nggak mungkin, Pak ya. Sekarang tidak mungkin. Nah, oleh karena itu di dalam ajaran Islam diajarkan. Nah, pertama untuk kedua mempelai ini, Muhammad Khalid, Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana caranya? Pertama, di antara suami istri itu sama-sama punya kewajiban. Suami punya kewajiban, istri pun punya kewajiban. Apa kewajiban suami terhadap istri? Nabi kita Muhammad SAW bersabda, hakul mar'ati ala zauji, kewajiban hak tanggung jawab suami terhadap istri. Yang pertama, kata Rasulullah, ayat amaha idza ta'ama. Ini kewajiban suami. Apabila suami itu makan, berkewajiban suami memberi makan kepada istri. Makanya dalam akad nikah itu tidak langsung hukum nikah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada juga yang haram. Jadi nggak semua nikah itu hukumnya sunnah atau wajib, ada nikah yang haram. Nah, masalah tuntutan makan ini disampaikan Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, ya ma'asyara sahabat, man istata'a minkumul ba'ah. Siapa orang yang mampu untuk memberikan ba'ah, itu nafkah, kecukupan makan dan minum. Nah itu ba'ah. Paling tajawal. Jadi lamun geus kira-kira kurang mampu merek dahar ke anak, merek dahar ke pamajikan, maka kata Rasulullah, fal yatajawwad, silakan kawin. Berarti syaratnya kalau kita sudah mampu memberikan nafkah. Namun kira-kira orang mampu jengkolok, jeng bapak, jeng mas, sasapoena, orang tuh bisa nyar duit hayang kawin, waduh bahaya. Banyak di kampung saya itu begitu, menggantungkan nikah kepada orang tua. Sudah nikah nggak bisa apa-apa, ujung-ujungnya apa? Arep ngeneh mangan rabi, orang duit, ujung-ujungnya ayam tetangga entek. Beak kotok tetangga diala tinggal penting jang naon jeung maraban pamajikan. Oleh karena itu di dalam melaksanakan akad nikah itu harus siap mental, siap memberikan nafkah lahir batin. Awas itu oleh bahwa kita itu wajib memberikan nafkah. Yang kedua, wajib suami itu memberikan pakaian idak tasak dikala dia memakai. Maksudnya lamun uang lanang tuku kelambi salin rabinya ditukukaken aja sekilit. Iki mawang lanang mah tuku dewek rabi mah kalau dituku-tukukaken. Ya Allah karunya engkau lin aja sampai wis 2 tahun balik kene balik dong tua rab kelambi ini sing bengen ijo barang balik no puas amat rap iku kelambi sirek sing bengen pangres ibu mah iku mani orang tuh kita sirah. Nah ibunya nanya, kok dulu ibu beli baju seperti itu ijo, saya itu 2 tahun beli anak loro nggo kelambi iku baik orang salin-salin. Maka itu wajib, kata Nabi kita, wajib bagi laki-laki memberikan pakaian. Awas, itu hukum bagi kita wajib semua. Dikala dia berpakaian, kecuali karena dalam itu ada elak yang disebut idak tasa. Kalau dia berpakaian, ya lamun dek orang ketuku rabi ya apa man ya orang gak masalah. Sing jadi masalah iku lamun lakine tuku dewek rabi dan tukukaken, iku jadi masalah.
Daripada orang dua bayangan orang dua kapan-kapan ketuku kono. Itu yang kedua. Yang ketiga, kewajiban seorang suami kepada istri itu adalah tidak boleh memukul wajah. Allah yang dibawa wajah, tidak boleh memukul wajah. Orang oleh nempili haram hukumnya. Ada nih kayak nempili ngerabi haram, tidak boleh, itu hukumnya haram. Menampar istri itu tidak boleh, haram. Itu hak Allah, kecuali hak suami. Si boleh ngagebuk itu hak suami. Begini contohnya, Bu. Kalau istri dipanggil sama suaminya, nong merene nong nek ka dieu enon ka ayu biasa malam Jumat cenah ieu. Istrinya nolak, boleh itu dipukul, tapi digairi bakci mubarak, digairi mubarakin, tidak melukai. Konon Arab rabine dicelup orang gelam, diajak turun orang gelam, boleh dipukul, tapi tidak boleh melukai. Artinya memukulnya sesuatu yang boleh dipukul, tidak boleh menampar wajah. Kalau kita menampar istri begini, seumpama istri kita nggak sholat, kita sholat tidak, sholat min, telah jojong baik, maaf sekali dua kali. Istri kita nggak sholat itu nggak boleh kita memukul, karena itu hak Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Awas di dalam peraturan rumah tangga itu begitu, Pak. Jadi mana yang boleh memukul istri dan mana yang boleh tidak boleh. Jadi kata Nabi, Allah tadri wajah, tidak boleh seorang suami memukul wajah, kekerasan namanya. Jadi di saat kita ini memukul istri kepada wajah istri kita, Masya Allah, karena wanita itu adalah boyongan jauh-jauh, tawanan. Di saat seorang istri dibawa oleh suaminya, maka istri itu adalah seorang tawanan. Dikala dia menjadi tawanan, orang yang terpenjara, maka suami wajib menjaga hak-hak istri. Aja sampai kok rabine balik ditempili, nangis ingsrek minguma, kelimeno nangis, nuduhaken pipi, lihatlah tanda merah di pipi, apa bekas tempiling. Bisa. Seorang istri mengadu kepada ibunya, menunjukkan pipinya bekas gambaran tangan. Ini dilarang oleh agama. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, segala perbuatan manusia ini di alam dunia itu, nikah sekalipun kita harus ikhlas. Ikhlas, nikah itu ikhlas. Bahkan seluruh ibadah itu kembali teorinya kepada ikhlas. Tanpa ikhlas semua itu akan kacau. Sholat orang ikhlas batal. Nikah beristri bersuami kalau tidak ikhlas, maka itu tidak akan menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kudu ikhlas. Coba Allah berfirman dalam surat Lam yakunil du'al bainah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah mereka